Baik, kita perhatikan lagi contoh berikutnya. Kita hitung berapakah multiplicity dari masing-masing entitas dalam hubungan memantau ini. Kita perhatikan untuk setiap properti, maka seorang pegawai minimum yang memantau adalah 0 dan maksimum yang memantau adalah 1. Sehingga bisa dikatakan untuk setiap properti itu dipantau oleh 0 atau 1 pegawai. Berikutnya kita perhatikan entitas properti. Untuk setiap pegawai itu minimum properti yang dipantau adalah 0 dan maksimum properti yang dipantau adalah banyak. Nah, sehingga bisa kita katakan setiap pegawai memantau 0 atau banyak properti. Kita dalam bahasa Inggrisnya 0 or more. Ini membacanya. Kalau ini membacanya 0 or 1. Oke. Seperti pada contoh berikutnya, hubungan memantau ini juga bisa kita sebut sebagai relationship association yang tipenya adalah one to many, di mana rasio hubungan ini itu dilihat dari nilai maksimumnya, yaitu 1 dan banding banyak. Ya. Jadi nanti berikutnya kita gambarkan di sini adalah 1.2n atau 1.2 bintang. Pada relationship atau hubungan one to many, maka arah panah itu menunjukkan letak foreign key, di mana letaknya itu selalu ke tempat bintang ini ya, ke tempat many-nya. Jadi panah ini itu selalu ke arah yang banyak bintangnya. Alasan logisnya nanti sama, karena akan lebih efisien foreign key itu ditaruh pada tabel properti dibandingkan ditaruh pada tabel pegawai. Nanti kita lihat contohnya ya. Ini contohnya. Dalam hubungan one to many ini, seorang staff bisa memantau banyak properti. Tetapi sebaliknya, sebuah properti hanya boleh dipantau oleh seorang staff. Ini yang kita sebut sebagai hubungan dengan rasio one to many. Ini kita bisa lihat relationship occurrence-nya adalah ada 3, R1, R2, dan R3. Ada 3 kemunculan ini. Di mana SG5 ini tidak memantau properti, sehingga dia properti yang dia pantau adalah 0. Dan begitu juga dengan PG4 tidak ada pegawai yang memantau, sehingga properti ini dipantau oleh 0 pegawai. Di mana ada SA9 yang memantau sebuah properti yaitu P14, dan P14 ini dipantau oleh seorang pegawai. Nah, relationship yang tipenya adalah one to many, kita bisa lihat contohnya pada SG37 ini, di mana SG37 itu memantau 2 properti yaitu PG21 dan PG36. Tetapi sebaliknya, PG21 hanya dipantau oleh 1 orang pegawai yaitu SG37, dan PG36 itu hanya dipantau oleh seorang pegawai yaitu SG37. Inilah contoh hubungan one to many. Seandainya foreign key-nya kita catat di sebelah sini, maka tipe foreign key kita itu akan berbentuk multi value attributes. Jadi satu atribut itu bisa memiliki nilai lebih dari 1. Misalkan SG37 di sini akan kita catat properti yang dipantaunya adalah PG21, PG36. Kita lihat alternatifnya itu adalah dengan mencatat atau dengan mengutip primary key dari tipe entitas staff ke dalam tipe entitas properti. Jadi PG21 kita kutip pegawai yang memantau, manajer supervisornya siapa atau yang bertanggung jawab siapa. Ini ada SG5, PG36 ada SG37. Maaf, ini kayaknya salah ya. Ini PG21, ini harusnya SG37, akan saya revisi PPT-nya. Dan PG36 ini adalah SG27, ini harusnya sama dua ini. Kemudian PA14 ini adalah SA9, dan PG4 ini nilainya adalah 0.
Kalau kita kutip tadi di staff, itu harus mengimplementasikan multi value attribute, sedangkan di sini ini kita bisa gunakan single value attributes seperti biasanya. Dan ini jauh-jauh lebih mudah diimplementasikan karena ini adalah kita implementasikan bentuk model data relasional yang normal. Nanti Anda akan belajar pada normalisasi bahwa bentuk pertama dari model data relasional yang normal itu kita tidak boleh menyimpan atribut dalam bentuk multi value. Jadi harus single value seperti ini. Sehingga untuk hubungan one to many, foreign key itu selalu ditempatkan pada entitas yang maksimumnya itu adalah many. Jadi maksimum partisipasinya adalah many. Jadi di sini bisa kita catat, kita tambahkan sebuah atribut baru foreign key, yaitu property foreign. Ini properti yang bisa disewakan, titik staff number. Ini ada sebuah foreign key baru kita masukkan di dalam tipe entitas property foreign, properti yang bisa disewakan. Sehingga pada saat kita mau menggabungkan dua tabel ini menjadi satu dalam hubungan ini, yaitu R ini bisa kita komputasi dengan cara staff number sama dengan property foreign staff number. Ini yang di sini adalah primary key, yang di sini adalah foreign key. Bagaimana dengan ternary relationship? Gimana kita menggambarkan multiplicity? Nah, di sini sebetulnya sama saja dengan cara yang sebelumnya. Maka contohnya ya, pada tipe entitas staff, maka kita baca untuk setiap cabang dan setiap klien itu akan didaftarkan oleh minimum 1 dan maksimum 1 staff. Ini contoh lainnya yang agak berbeda pada entitas klien, yaitu untuk setiap staff dan setiap cabang, ya, untuk setiap staff pada setiap cabang itu boleh mendaftarkan minimum 0 klien, jadi mungkin nggak mendaftarkan klien sama sekali, pegawai baru atau cabang baru, dan maksimum itu boleh mendaftarkan banyak klien.